Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dengan saya. Kali ini video saya akan membicarakan masalah interview yang dilakukan melalui HP, handphone. Mungkin bisa juga dijalankan dengan Zoom ataupun yang lain seperti Skype ya. Ini pernah saya lakukan ketika saya menjalani interview melalui video call, melalui Zoom. Jadi barangkali pengalaman saya bisa menjadikan bahan pertimbangan buat saudara-saudara kalau suatu saat mendapatkan panggilan interview melalui handphone atau melalui Zoom, karena saat ini interview dengan melalui tatap muka artinya mendatangi di kantor perusahaan kayaknya tidak memungkinkan karena masalah pembatasan PPM itu. Untuk itu kebanyakan semenjak adanya pandemi interview dilakukan video call atau Skype ataupun Zoom. Di sini saya mempunyai pengalaman ketika saya menjalani interview melalui video call atau Zoom ya. Sebagai catatan yang pernah saya jalani, mungkin bisa saya rangkum buat saudara-saudara bisa dijalankan bila mana memerlukan. Seperti sudah saya catat dalam laptop ini. Pertama, sebelum saudara menjalani interview, carilah tempat yang jauh dari keramaian, karena selama interview itu kalau ada suara-suara yang berisik tentu akan mengganggu jalannya interview ya. Kemudian yang nomor 2 adalah cari tempat koneksi internet yang lancar, tidak terputus-putus. Ini juga harus menjadi perhatian juga, karena ketika lagi menjalankan interview tiba-tiba koneksi internet terputus atau tersendat-sendat, pada akhirnya interview dengan melalui Skype atau handphone akan terkendala karena adanya gangguan internet itu. Ketiga, kalau sebaiknya saudara pakai iPhone ya. Karena apa? Dengan iPhone suara pertanyaan dari wawancara akan didengar dengan jelas bagaimana kita pakai earphone, sehingga Anda menangkap pertanyaan itu bisa dipahami dan dimengerti, lalu saudara bisa menjawabnya dengan baik dan lancar. Keempat, kalau bisa saudara pakai jaringan WiFi, karena jaringan WiFi lebih cepat koneksinya. Tetapi kalau mana WiFi Anda tidak mempunyai, saudara juga bisa jaringan seluler 4G ya. Sekarang jaringan 4G sudah bagus, jadi mungkin nggak ada masalah antara WiFi maupun 4G ya. Selanjutnya nomor 5, kalau saudara punya mini tripod, maka pakailah mini tripod tersebut, perangkat ini, karena selama interview saudara tidak mungkin akan memegangin HP terus menerus, karena kalau memegang HP terus menerus kemungkinan gambar akan bergoyang-goyang, sehingga tangan sendiri saudara juga capek, fokusnya terhadap gambar juga terpecah. Saya menyarankan saudara bisa memakai mini tripod. Mini tripod bisa saudara dapatkan di toko-toko, harganya juga tidak terlalu mahal saudara. Kemudian yang nomor 6, carilah latar belakang yang bagus ketika wawancara, karena lawan wawancara kita akan melihat latar belakang di
latar belakang kita, sehingga punya pemandangan yang enak ketika wawancara berhadapan langsung dengan saudara lewat handphone atau Zoom itu. Kemudian nomor 7, bila saudara video call melalui WhatsApp, Skype dengan pewawancara dari luar negeri, sebaiknya saudara harus memperhitungkan waktu-waktu yang ada di Indonesia maupun waktu-waktu ada di tempat si pewawancara. Jangan sampai saudara akan melakukan video call, ternyata saat waktu di sana si pewawancara saatnya lagi tidur atau saat malam hari, sedangkan saudara sendiri pada saat itu saat siang hari. Jadi sebaiknya ada koordinasi antara saudara dengan pewawancara itu, tentukan waktu yang tepat di mana mengadakan wawancara. Kemudian nomor 8, nomor 8, ketika saudara video call atau Zoom, saudara jangan bersender ke tembok, bersender ke tembok atau ke tempat duduk ya. Saudara sebaiknya duduk dengan berdiri tegak, karena etika dalam berwawancara itu enak dipandang ketika wawancara kita tuh bisa melihat kita dalam keadaan posisi yang bagus, dan lagian kalau kita wawancara dalam posisi yang tidak bagus akan menghasilkan suara yang tidak bagus juga. Jadi suaranya akan karena tertekan oleh badan, mungkin suaranya akan berbeda dengan ketika kita dalam keadaan yang berdiri tegak, terus suara bisa los keluar dengan baik. Untuk ke-9, ketika ada wawancara berlangsung, usahakan jangan sampai ada panggilan telepon dari teman saudara atau dari siapapun yang akan mengganggu jalannya wawancara. Jadi dari wawancara itu bisa berjalan lancar dan tidak terganggu adanya panggilan telepon atau panggilan suara dari orang lain yang ada di sekitar saudara. Begitu saudara, ada 9 poin yang bisa saya sampaikan dalam mana saudara mengadakan interview dengan melalui HP atau Zoom. Barangkali bisa 9 poin itu bisa menjadikan bahan pertimbangan buat saudara nantinya. Itu saudara, cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau saudara tidak keberatan, barangkali saudara bisa mengasihkan saran kritik dan pendapat, ataupun like, ataupun kalau bisa memberikan subscribe.